Oke, selamat datang kembali di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini kita akan melanjutkan laporan peminjaman buku. Oke, seperti biasa silakan teman-teman buka examnya terlebih dahulu. Kemudian aktifkan Apache dan MySQL-nya. Kemudian silakan teman-teman buka Google Chrome-nya. Oke, kemudian silakan teman-teman akses aplikasinya dengan mengetikkan localhost/purpose. Oke, ini adalah halaman login dari aplikasi perpustakaannya. Silakan login menggunakan akun yang sudah teman-teman buat pada pertemuan sebelumnya. Oke, di sini saya akan login menggunakan username dan password yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, ini adalah halaman dashboard dari aplikasi perpustakaan kita. Nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri ya untuk tampilan dashboardnya mau di seperti apa, seperti itu. Oke, kemarin kita sudah nyampe pada menu laporan, kemudian laporan peminjaman. Oke, ini adalah hasil dari pertemuan yang kita kerjakan sebelumnya di pertemuan 14. Ini adalah view atau tampilan dari laporan peminjaman buku. Jadi di sini ada tanggal awal, ini tanggal akhir. Nanti kemudian klik tombol filter. Nanti bisa juga di refresh untuk menampilkan keseluruhan data. Kemudian ada tombol view PDF untuk menampilkan dalam bentuk PDF. Oke, sekarang silakan teman-teman buka text editornya atau Sublime Text-nya. Oke, silakan teman-teman buka project-nya. Oke, nah di sini kita perlu buka untuk controller laporan. Kemudian kita buka lagi untuk model laporan. Oke, di sini kita belum buat model laporannya, nanti kita buat. Kemudian kita buka di folder views, kemudian di folder laporan kita buka file v_peminjaman.php. Oke, ini adalah yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat action pada form ini. Jadi pada form ini kita tambahkan metodenya adalah post, kemudian kita kasih actionnya adalah PHP, kita arahkan ke controller laporan, kemudian ke function, kemudian kita arahkan ke function peminjaman. Oke, nah sekarang pada controller peminjaman kita akan menangkap inputan dari tanggal. Oke, di sini sudah kita set name-nya adalah tanggal awal, kemudian untuk yang satunya kita sudah set name-nya adalah tanggal akhir. Oke, di sini kita perlu menangkap kiriman tanggalnya, baik tanggal awal ataupun tanggal akhir. Oke, kita tuliskan seperti ini, variabel tgl awal sama dengan this input post tgl awal.
Kemudian ini kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Kita ganti nama variabelnya adalah TGL akhir, kemudian untuk name-nya kita juga ganti TGL akhir. Sekarang kita coba echo variabel TGL awal. Oke. Nah, sekarang kita coba kita klik pilih tanggal awalnya, misalkan di tanggal 10, kemudian kita klik tombol filter. Nah, maka di atas ini, maka di bagian ini kita sudah menangkap tanggal yang sudah kita pilih pada tanggal awal. Oke, sekarang kita akan menampilkan juga untuk tanggal akhirnya, tanggal akhir, TGL akhir. Jadi kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya, kita ganti ini menjadi variabel TGL akhir. Oke, sekarang kita save dan refresh. Nah, di sini kita pilih misalkan tanggal awalnya adalah tanggal 1 Maret. Kemudian untuk tanggal akhirnya ini kita set di tanggal 20. Oke, sekarang kita filter. Maka di sini kita sudah menangkap dua tanggal, yaitu tanggal awal, kemudian yang ini adalah tanggal akhir. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengecekan tanggal ke dalam database. Oke. Tapi sebelumnya kita jadikan ini sebagai session supaya nanti kita bisa gunakan di function yang lain. Oke. Kita buat session. Ini adalah nama sessionnya, kita jadikan tanggal awal, kemudian kita sertakan variabelnya yaitu TGL awal. Kemudian ini kita copy aja, kemudian kita paste di bawahnya. Ini kita ganti tanggal akhir, kemudian yang ini kita ganti dengan TGL akhir. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita perlu melakukan pengecekan. Jadi if jika variabel if empty ya, empty TGL awal or empty TGL akhir, maka kita copy yang ini, kita cut, kita pindah ke sini. Oke. Kemudian ini kita taruh di bawah sini. Kemudian else jika tidak, maka kita kopikan lagi yang ini, kita pastikan di bawahnya. Nah, di sini kita perlu menambahkan satu lagi. Jadi ini kita buat variabel data. Kemudian di sini kita panggil model laporan. Jadi this m_laporan get all data. Nah, di sini kita perlu membuat model laporannya karena kita belum membuat model laporan. Oke, klik kanan pada folder models, kemudian new file. Nah, di sini kita save
Kemudian kita beri namanya dengan m_laporan. Jangan lupa kita beri ekstensi .php. Oke. Seperti biasa kita buat kelasnya dulu. Jadi php kelas m_laporan extend CI model. Oke, kemudian di sini kita akan membuat kembali ke controller laporan. Kita perlu mengeload atau memanggil model laporannya. Jadi kita buat construct ya. Jadi di sini kita tuliskan public function construct Nah, kemudian di sini kita tuliskan parent seperti ini. Kemudian kita panggil model laporannya. This load model. Kemudian kita tuliskan nama modelnya, yaitu m_laporan. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat function get all data ini di dalam model laporan. Jadi di sini kita tuliskan di modelnya public function Oke, selanjutnya kita akan men-select data. Jadi this db select semua, this db from tabel peminjaman, kemudian kita joinkan this db join. Kita akan menjoinkan ke tabel anggota. .id anggota sama dengan anggota.id anggota. Oke. Berikutnya kita akan joinkan juga ke tabel buku. This db join buku peminjaman.id buku sama dengan buku.id buku. Oke, selanjutnya kita return. Jadi return this db get, kemudian kita result. Oke. Nah, di sini kita akan mengecek apakah get all data ini sudah berhasil mengambil data dari database. Oke, kita coba fordam. Kita kopikan aja dari sini. Save. Kemudian kita kembali ke aplikasi kita, kemudian kita refresh. Oke, di sini ada error. Laporan baris ke-16. Oke. Jadi di sini bukan this session set flash data, tapi this session penulisannya salah. Ini set user data.
Oke. Sekarang kita refresh lagi. Oke. Jadi ini datanya sudah berhasil diambil. Jadi ketika tidak ada inputan, jadi di sini if empty TGL awal out TGL akhir, artinya jika tidak ada inputan baik itu tanggal awal maupun tanggal akhir, maka data akan ditampilkan semua. Jadi ketika diklik filter maka datanya langsung keluar seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian di else, kemudian jika ada inputan tanggal awal atau tanggal akhir, maka yang dilakukan adalah kita copy aja dari sini. Ini di sini filter data. Oke. Kemudian di sini jangan lupa kita sertakan variabel TGL awal, juga untuk sertakan TGL akhirnya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat function filter data di dalam model laporan. Kita kopikan aja ini, kemudian kita pindah ke model laporan. Di sini kita buat public function. Ini untuk filternya. Nah, di sini kita kopikan aja dari query yang di sini, kita paste di sini. Kemudian kita tambahkan where. Jadi this db where peminjaman dot TGL pinjam. Oke, TGL pinjam ini adalah nama kolom di tabel peminjaman. Oke, kita lihat dulu. Oke, di tabel peminjaman ini ada kolom yaitu TGL pinjam, TGL pinjam. Oke. Jadi peminjaman .tgl pinjam lebih besar sama dengan variabel TGL awal. Kemudian kita kopikan lagi untuk yang ini, kita paste di bawahnya. Kita ganti ini lebih kecil sama dengan ini. Kemudian ganti ini variabel TGL akhir. Oke. Oke, selanjutnya kita ke file fee peminjaman yang di sini. Nah, di bagian tbd ini kita tambahkan tag PHP. Jadi PHP. Kemudian kita for each variable data as row. Jadi variabel data ini kita peroleh dari sini. Oke. Selanjutnya kita tambahkan di sini tr, kemudian td. Oke, di sini kita tambahkan tag PHP lagi sama dengan variabel row. Di sini id pm. Id pm ini adalah id
yang nama kolom di tabel peminjaman. Jadi ini ada IDPM. Oke. Oke, sekarang kita refresh dulu aplikasinya. Oke, ini data peminjamannya ada 3. Kemudian kita copy, kemudian kita paste. Oke. Nah, di sini kemudian peminjam ini adalah di sini adalah nama anggota. Jadi IDPM ini kita ganti dengan nama anggota. Kemudian yang ketiga adalah buku. Buku ini adalah judul buku. Judul buku ini adalah kita ambil dari tabel buku yang nama kolomnya adalah judul buku. Oke, selanjutnya adalah TGL pinjam, TGL kembali. Nah, di peminjaman ini ada kolom yang namanya TGL pinjam dan TGL kembali. Oke, kita ganti lagi untuk IDPM-nya, kita ganti dengan TGL pinjam. Kemudian yang di bawahnya kita ganti menjadi TGL kembali. Oke, sekarang kita refresh aplikasinya. Oke, di sini sudah tampil datanya. Jadi ketika tidak ada filter data, maka data langsung ditampilkan semuanya. Oke, sekarang kita tes. Ini adalah ketika kita klik pada menu laporan peminjaman, maka keseluruhan data akan ditampilkan. Tapi ketika ada filter data, misalkan ini tanggal 31. Oke, 31. Sekarang mau filter dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan 1 gitu ya. Oke, misalkan kita mau filter di bulan Januari tanggal 1, kemudian sampai Januari tanggal 10. Oke, kemudian kita filter datanya. Nah, maka di sini tidak menampilkan data apapun karena tidak ada transaksi peminjaman buku di tanggal 1 Januari sampai 10 Januari. Oke, tombol refresh ini untuk mengeload semua data transaksi peminjaman. Jadi misal sudah difilter seperti ini, kemudian untuk menampilkan datanya kembali secara keseluruhan, maka teman-teman tinggal tekan tombol refresh. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Di sini di tombol refresh, oke, kita isi hurufnya ini sama dengan base URL. Kita arahkan ke controller laporan, kemudian slash refresh ini ya. Oke. Sekarang kita buat function lagi. Jadi di sini kita buat function baru, public function refresh. Oke, kemudian kita kopikan aja dari sini. Kemudian kita copy juga untuk ininya. Oke, sekarang kita coba. Kemudian kita refresh. Nah, maka datanya akan ditampilkan kembali. Oke, semisal mau memfilter data, yaitu tanggal 31 Januari tanggal 31 sampai
Maret tanggal 20 misalkan. Jadi teman-teman pilih di sini untuk bulan Januari tanggal 31, kemudian tanggal akhirnya yaitu pada bulan Maret tanggal 20 misalkan. Oke, sekarang kita filter. Nah, maka data di sini tampil 3 karena di sini datanya ada yang Januari tanggal 31 sampai Maret tanggal 18. Oke, semisal kita mau memfilter dari tanggal 10 Maret sampai tanggal sekarang gitu ya, tanggal 23 atau tanggal 20. Maka ketika diklik tombol filter, maka datanya yang ditampilkan hanya 2 saja. Oke, langkah selanjutnya kita akan memperbaiki tanggal ini ya. Ini kan kelihatannya kurang bagus gitu. Nah, di sini saya sudah siapkan helper. Jadi ini kita bisa pakai untuk merubah format tanggalnya seperti itu. Oke, kita copy aja file ini. Kita copy, kemudian kita taruh di folder aplikasi kita. Jadi di exam, htdoc, kemudian perpus, kemudian kita taruh di application, kemudian di folder helper. Kita paste di sini. Oke. Nah, cara penggunaannya adalah di dalam construct ini kita load juga. Jadi this load, karena tadi kita naruhnya di helper, kita tulis di sini helper. Oke, tadi nama filenya adalah tgl indo helper. Ini copy rename aja, kemudian kita copy namanya. Oke, sekarang kita pastekan di sini. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, kemudian untuk menggunakannya adalah di sini di helper kita coba buka file tgl-indo helper.php-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan show.indo, function show.indo. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakannya seperti ini. Jadi di VP pinjaman, kemudian di TGL pinjam misalkan, ini kita pastekan aja show.indo, kemudian kita pindahnya ke dalam sini. Oke, sekarang kita refresh. Oke ya, ini sudah format tanggalnya sudah beda. Kalau ini diawali dengan tanggal dulu, kemudian bulan, kemudian tahun. Kalau yang di TGL kembali itu tahun, bulan, kemudian tanggal. Itu penggunaan dari show.indo, function show.indo dari TGL ini. Kemudian ada lagi function yang lain, yaitu seperti medium.indo. Jadi ini kita copy, kemudian kita gantikan di sini. Oke, save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Nah, maka di sini tampilnya seperti ini, 31 Januari 2021. Oke, ini kita akan gunakan juga untuk yang di TGL kembali. Save, kemudian kita refresh lagi di aplikasi kita. Nah, maka di sini format tanggalnya sudah lebih bagus ya, jadi 31 Januari gitu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan view PDF ini. Jadi ketika diklik view PDF, maka nanti datanya akan ditampilkan dalam bentuk PDF. Oke.
Langkah yang pertama, kita membutuhkan library TJPDF. Oke, di sini saya menggunakan library TJPDF untuk generate ke PDF-nya. Silakan jika teman-teman menggunakan yang lain bisa dicoba. Oke, di sini saya sudah menyiapkan untuk library-nya. Jadi nanti saya akan sertakan di deskripsi juga untuk link downloadnya. Ini kita copy sama satu lagi file PDF report. Ini kita copy, kemudian kita taruh di folder libraries. Oke, seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita kembali ke kontrol laporan. Kita juga perlu mengeload library-nya. Jadi di sini kita panggil lagi this load libraries. Jadi library, kemudian kita copy nama filenya ini ke dalam ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membutuhkan satu function lagi, yaitu PDF peminjaman. Oke, kita kembali ke file fee peminjaman dulu. Nah, di sini di tombol view PDF ini kita tambahkan hurufnya adalah kita ketikkan tag PHP, kemudian base URL, kita arahkan ke controller laporan, ke function view PDF atau PDF peminjaman. Nah, sekarang kita kembali ke kontrol laporan. Kita di sini buat function baru, public function view peminjaman. Kemudian di sini kita di sini melakukan pengecekan lagi, if jika empty this session user data, kita panggil nama sessionnya yaitu tanggal awal, di sini kita pakai OR ya, bisa juga N, kalau N itu dua-duanya kosong, kalau OR salah satu kosong. Oke, di sini OR empty, kita kopikan aja dari sini, kita copy, kemudian kita taruh di sini. Oke, tinggal kita ganti ini dengan nama session yang satunya, yaitu tanggal akhir. Oke, jika tidak ada inputan tanggal, baik itu tanggal awal maupun tanggal akhir, maka di sini kita kasih seperti ini, variable is data sama dengan, kita kopikan aja dari ini. Oke. Kemudian di sini kita load dengan cara this load view laporan koma
laporan slash PDF peminjaman, kemudian kita tuliskan variabel isi. Ini belum kita buat untuk file PDF laporannya, PDF peminjamannya. Nanti kita akan buat. Oke. Jika kemudian else, jika ada inputan tanggal, maka ini kita kopikan. Kemudian kita ganti ininya menjadi filter data. Oke, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat file PDF peminjaman ini di dalam folder laporan. Oke. Di dalam folder laporan ini kita buat new file. Oke, sorry, saya perbesar dulu. Jadi di folder laporan ini kita klik kanan, kemudian new file. Nah, di sini kita save dulu, kemudian kita beri namanya PDF peminjaman.pap. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bisa melihat TJPDF. Kita akses TJPDF. Nah, di sini sudah ada example-nya. Jadi ini untuk example 001, yaitu menggunakan default header and footer. Jadi nanti contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Untuk yang without header and footer, jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini silakan teman-teman mau pakai contoh yang mana gitu ya. Oke, ya, di sini kita akan menggunakan untuk example 002 yang without header and footer. Oke, scriptnya bisa teman-teman kopikan dari sini, dari bawahnya. Ini tinggal di copy aja. Kemudian kita paste ke dalam file PDF peminjaman. Oke. Selanjutnya adalah kita refresh aplikasi kita, kemudian kita klik tombol view PDF. Oke, di sini ada pesan error, katanya TGL akhir. Oke, kita ke controller laporan. Oke. Oke, yang di sini kita ganti variabelnya menggunakan session. Jadi ini kita kopikan aja. Kemudian kita copy juga untuk yang session tanggal akhirnya. Oke, kita save, kemudian kita refresh kembali aplikasinya. Ini katanya di file PDF peminjaman itu ada error di baris ke-28. Oke, kita kembali, kita buka file PDF peminjamannya, kemudian kita cari di baris ke-28. Oke, bagian ini kita komentari aja dulu, ke save.
Ya, di sini sudah tampil PDF-nya, tapi kita belum mengeload datanya ke halaman PDF ini. Oke, kalau teman-teman mau merubah di sini bagian ini TC PDF example 002, teman-teman bisa merubahnya di sini. Misalkan ini adalah laporan peminjaman. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Oke, di sini sudah ganti ya. Kemudian ini kita akan menampilkan data dalam bentuk tabel. Oke, kita kembali ke sini. Oke, dari sini kita hapus ya. Kita hapus. Kita akan membuat tabel. Nah, di sini kita tuliskan seperti ini, variabel tabel 1 sama dengan, kita tuliskan script tabel border sama dengan 0, kemudian kita kasihkan width-nya misalkan sama dengan 650 pixel. Oke, kemudian di bawahnya kita tutup dengan variabel tabel 1 sama dengan /tabel. Nah, kemudian di dalam sini kita tuliskan lagi variabel tabel 1 dot sama dengan tr, kemudian di sini /tr. Ini kita enter. Kita rapikan dulu. Kemudian di sini kita buat untuk TD. Oke, misalkan di sini kita kasih namanya adalah laporan peminjaman buku. Oke, kita save. Kemudian kita ganti yang di sini di bagian bawahnya. Kita ganti variabel PDF write HTML cell teman-teman ikuti aja ya. Variabel tabel 1 Oke, sekarang kita refresh. Oke, halaman 75. Oke, di sini saya kurang titik komanya ya.
Oke, koma ini, kemudian titik koma juga. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Oke, sekarang ada error di baris nomor 81. Oke, sekarang kita cek di baris 81. Di sini kita kurang menambahkan koma, kita tambahkan koma. Oke, sekarang kita refresh. Oke, di sini ada error seperti ini. Silakan teman-teman tambahkan titik ya di bagian ini. Kita tambahkan titik, kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Oke, di sini sudah tampil ya laporan peminjaman buku yang ini. Kemudian kita tambahkan atau kita hapus saja untuk yang ini. Oke, jadi untuk biar fontnya normal gitu ya, nggak miring, terus ukurannya juga standar. Nah, kemudian kita atur ini supaya ada di tengah halaman atau tengah horizontal. Nah, kita perlu menambahkan style atau CSS pada TD-nya. Kita tambahkan style sama dengan tagline. Untuk tagline-nya untuk center, kita save, kemudian kita refresh. Iya, sudah ada di tengah. Kemudian kita tambahkan font family. Font family ini sans serif. Kemudian kita atur untuk font size-nya, misalkan 16 pixel. Kemudian kita jadikan tebal, jadi font kita tambahkan font white, kita kasih bold. Oke, kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Oke, jadi oke, ini bukan sans serif tapi sans serif pakai E. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Oke, sekarang sudah seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat tabel untuk menampilkan data yang di bawahnya. Nah, di sini tinggal teman-teman copy aja. Ini copy, kemudian kita tekan di bawahnya. Jangan lupa ini kita ganti ke tabel kedua gitu ya, tabel kedua. Oke. Di tabel kedua ini kita buat TD. Kita buat TD, misalkan TD yang pertama ini kita gunakan untuk ID PM atau ID peminjam, ID peminjaman. Kemudian untuk TD yang kedua kita copy aja. Kemudian untuk TD kedua ini kita ganti dengan peminjam. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah buku. Kemudian ini tanggal pinjam. Kemudian yang TD terakhir itu tanggal kembali. Oke. Sekarang kita refresh, kita save dulu, kemudian kita refresh.
Nah, di sini tidak tampil karena di bawah kita belum mengambilnya. Jadi ini kita copy, kemudian kita paste. Jangan lupa untuk ininya kita ganti sesuai dengan yang di sini. Di sini tampil 2, di sini juga diganti tampil 2. Save, kemudian di refresh. Oke ya. Oke, di sini sudah tampil, tapi garis tabelnya belum ada. Kita tambahkan tuh garisnya menjadi 1. Bordernya kita ganti menjadi 1. Oke, ini sudah tampil. Tapi ini kelihatannya kurang bagus. Mungkin kita tambahkan di sini BR biar ada jarak. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya kita jadikan ininya tulisannya bold, kemudian teks untuk ininya ke tengah seperti itu. Jadi di TD ini kita tambahkan style. Yang pertama kita atur teksnya itu ada di tengah kolom, yaitu tag align center. Kemudian yang kedua kita jadikan teksnya bold atau tebal, jadi font white. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita atur untuk tingginya adalah 30. Jadi kita tambahkan tinggi kolomnya itu misalkan 30 pixel. 30. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Ya, sudah tinggi. Kemudian untuk ini kita kasih warna, jadi style sama dengan background color. Jadi background color kita beri misalkan light blue. Oke, save, kemudian kita refresh. Ya, warnanya sudah seperti ini. Kemudian kita buat untuk menampilkan data di bawahnya. Jadi di sini kita for each variable data, dan variable data ini dari controller laporan yang ada di dalam function PDF peminjaman. Jadi variable data ini. Oke, variable data kita suruh, kemudian kita kopikan aja dari sini. Nah, di sini kita perlu merubah. Jadi yang di sini kita variabel row ID PM. Kemudian yang di sini kita juga ganti menjadi variabel row nama anggota. Kemudian untuk yang butuh ini kita ganti juga menjadi variabel row judul buku. Kemudian untuk yang tanggal pinjam kita ganti juga menjadi, tadi kita menggunakan medium date ya. Ini kita copy,
kemudian kita terus ini, kemudian kita tulis variabel row tgl pinjam, kemudian kita tinggal satu lagi, yaitu variabel row tgl kembali. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah keluar ya. Jadi ini nah, tinggal sekarang kita buang warna backgroundnya, kemudian teksnya dijadikan normal. Oke, mungkin di sini untuk teksnya kita juga pakai font ini, font family. Kita juga pakai sans serif. Kemudian untuk font size-nya kita mungkin pakai yang lebih kecil, mungkin 14 pixel. Oke, jadi 14 pixel untuk data ininya. Kita buang warna backgroundnya. Jadi di bagian TR ini kita buang stylenya seperti ini. Kemudian untuk headnya ini juga kita buang. Nah, kemudian kita tambahkan di sini untuk font weight-nya ini kita buang biar nggak tebal, jadi kita ganti dengan font family. Ini menggunakan sans serif. Kemudian untuk font size-nya kita atur menjadi 12 pixel. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Nah, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, jika teman-teman merasa ininya kurang apa gimana, nanti tinggal teman-teman atur sendiri untuk tampilan di PDF-nya seperti apa, seperti itu. Yang penting sekarang sudah berhasil menampilkan data ke dalam bentuk PDF. Oke, sekarang kita kembali. Nah, kemudian ketika diklik PDF, view PDF, ini kalau menurut saya itu lebih enak ketika di sini buka tab baru. Di sini itu membuka tab baru. Oke, kita ke codingan kita dulu, ke file peminjaman. Kita cari untuk tombol view PDF ini, kita tambahkan di sini untuk target sama dengan underscore length. Oke, seperti ini. Kita refresh dulu. Sekarang kita klik tombol view PDF. Oke, sorry, ini untuk tombol v_underscore ini kita arahkan bukan ke function. Untuk refreshnya kita arahkan ke function peminjaman. Jadi di sini refreshnya ganti ke peminjaman. Jadi sebenarnya untuk function refresh ini tidak kita gunakan. Oke, seperti ini. Oke, kalau kita refresh, kemudian kita filter. Oke, di sini datanya keluar semua. Kalau misal kita refresh dari tanggal 1 Maret sampai 20 Maret, ketika di filter cuma ada 2 data, kemudian ketika di view PDF maka yang tampil juga 2 data. Jika diklik tombol refresh, maka datanya akan di-load
seperti semula, jadi di load semuanya. Jadi ketika di refresh, datanya ditampilkan semua. Ketika di view PDF lagi, maka datanya ditampilkan semua juga. Oke, sekian teman-teman untuk fitur laporan ini. Untuk yang laporan-laporan yang lainnya nanti silakan teman-teman tambahkan sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan membuat aturan menu. Jadi ketika yang akses itu adalah administrator, maka menunya akan ditampilkan keseluruhan. Tapi jika yang mengakses atau yang login itu adalah levelnya sebagai petugas, maka nanti dapat beberapa menu gitu ya, tergantung kita settingnya seperti apa. Oke, seperti itu untuk next videonya. Sampai berjumpa di video berikutnya.